Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dan bahan, alat, dan cara membuat rancangan karya seni rupa. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kita akan belajar tentang fungsi dari tiap-tiap organ pencernaan. Yang pertama, kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Nomor 1 ada organ mulut. Fungsinya yaitu menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua ada organ kerongkongan. Fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga ada organ lambung. Fungsi utamanya yaitu untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ yang keempat yaitu usus halus. Fungsi utamanya yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Organ yang kelima yaitu usus besar. Fungsinya penyerapan air dan pembentukan feses. Dan yang terakhir nomor 6, organ anus. Fungsi utamanya yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Selanjutnya kita akan belajar gangguan pencernaan. Yang pertama nama gangguannya MAH. Penjelasan: MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya yaitu luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya yaitu nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya yaitu dengan penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Kemudian gangguan pencernaan yang kedua yaitu diare. Penjelasannya: diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya yaitu perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, dan terkadang mual serta muntah. Cara mengatasinya, biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Berikutnya gangguan konstipasi. Penjelasannya: konstipasi atau sembelit adalah gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Penyebabnya sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejalanya harus mengejan saat buang air besar, proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Cara mengatasinya, banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat, serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. Kemudian ada gangguan kolera. Penjelasannya: kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholera. Penyebabnya yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Gejalanya yaitu bisa muncul tiba-tiba mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasinya, pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Gangguan berikutnya yaitu gastritis. Penjelasannya: gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya yaitu kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi.
dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejalanya yaitu nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan perut kembung. Cara mengatasinya yaitu hindari makanan berminyak, asam atau pedas, temui dokter jika gejala gastritis selalu terasa setelah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian gangguan tifus. Penjelasannya, tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Gejalanya yaitu demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Cara mengatasinya, hindari makan di luar karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Dan yang terakhir ada gangguan radang usus buntu. Penjelasannya, radang usus buntu merupakan peradangan pada umbai cacing karena ampas kotoran yang tidak tercerna. Penyebabnya yaitu karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual dan disertai muntah. Cara mengatasinya, hindari makanan penyebab sembelit, banyak minum air putih, dan jangan menunda BAB atau buang air besar. Nah, berikut ini akan disajikan contoh hasil survei. Survei ini dilakukan kepada seorang responden yang diwawancarai terkait dengan gangguan pencernaan yang pernah dialami. Sebagai contoh, nama respondennya Siva. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami yaitu penyakit MAH. Tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut yaitu meminum obat MAH. Seberapa parahkah gangguannya? Yaitu Siva sampai mengalami muntah-muntah. Apa penyebab gangguan sistem pencernaan MAH? Yaitu makan makanan pedas. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden? Yaitu Siva kesadarannya masih rendah karena masih suka makan makanan pedas. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Yaitu sekitar 2 kali dalam sebulan. Dan tindakan apa yang diambil oleh Siva agar tidak terserang kembali? Yaitu mengurangi makan makanan yang menyebabkan MAH. Setelah melakukan survei kepada beberapa responden, nanti dapat diambil kesimpulan hasil survei sebagai berikut. Contohnya, dari hasil survei diketahui bahwa ternyata yang pertama, banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan pencernaan terbanyak adalah MAH. Kami menyimpulkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan siswa kelas 5 masih kurang. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah yang pertama, memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang kedua, mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Nah, hasil laporan survei gangguan pencernaan ini dilakukan kepada responden yaitu siswa kelas 5 untuk memperoleh hasil terkait gangguan pencernaan yang pernah dialami oleh siswa kelas 5. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan.
Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, apakah kamu pernah melihat proses pembuatan batik? Ataukah kamu pernah melakukannya? Ya, kita akan belajar alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Yang pertama, malam atau lilin, disebut juga parafin. Yang kedua, kain. Yang ketiga, canting. Yang keempat, ada kuas, kompor minyak tanah, wajan, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, dan sendok dan mangkuk. Contoh motif batik di Nusantara. Yang pertama, ada batik Solo Parangkusumo. Kemudian, salah satu contoh motif batik Pekalongan. Ada batik yang terkenal. Batik apa ini? Iya, batik Cirebon Megamendung. Dan yang terakhir adalah motif batik Yogyakarta Ceplok. Kita tadi telah belajar alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik. Selanjutnya kita akan belajar teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif, kemudian teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, dan yang terakhir teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.